klasifikasi dengan decision tree ya. Oke. Betul, Pak. Oke, sip. Terus ada metode klasifikasi lain yang sudah dipelajari? Gimana? Clustering? Nearest neighbor, Pak. Gimana? Base. Pakai base untuk klasifikasi atau untuk clustering? Oke, klasifikasi berarti ya. Yang clustering naive Bayes, Pak Budi. Iya, naive Bayes, oke. Iya, sama nearest neighbor, Pak Budi. Nearest neighbor, oke. Nearest neighbor digunakan untuk apa? Clustering, Pak Budi. Clustering. Klasifikasi juga iya. Sudah paham? Klasifikasi ya, Pak, klasifikasi ya. Kalau sudah paham bedanya clustering sama klasifikasi belum ya? Belum ya, oke. Oh ya, materinya belum saya upload sih. Bentar. Oke, sudah bisa terlihat belum? Slide PowerPoint-nya. Sudah, Pak. Oke. Oke, baik. Selamat siang semua. Mungkin bagi beberapa yang baru pertama kali bertemu dengan saya, nama saya Budi, lengkapnya Budi Solewibowo. Saya dulu alumni dari Teknik Industri UGM. S1-nya, kemudian S2-nya double degree di Universitas Indonesia, di UI, sama di NTST Taiwan. Kemudian untuk S3-nya lanjut di Eindhoven University, Belanda, gitu. Setelah itu sempat bekerja juga di Belanda selama beberapa tahun sebelum akhirnya memutuskan pulang ke Indonesia, gitu. Dan sekarang berkarya sebagai dosen, gitu ya, di UGM. Nah, saya diminta untuk mengampu kuliah tentang data mining, bersama dengan Pak Andi Rahadian. Sebenarnya untuk data mining ini topiknya sangat luas sekali gitu ya, apalagi di zaman sekarang di mana semua data itu bisa kita dapatkan dengan berbagai macam cara gitu, dengan cara yang konvensional maupun dengan cara yang non konvensional. Misalnya kalau zaman dulu kita bicara tentang data, kebanyakan orang mendapatkan data itu dengan cara melakukan survei gitu ya. Jadi dia membuat kuesioner, melakukan survei atau melakukan pengambilan pencatatan secara langsung gitu. Jadi dia sampling, ngambil datanya pada suatu objek, pada suatu populasi gitu, entah dengan sampling dan dengan survei dan sebagainya, dilakukan pencatatan. Nah, di era zaman sekarang, di era digital seperti saat ini, sumber data menjadi banyak sekali gitu. Tidak hanya data yang berbentuk angka gitu. Kalau zaman dulu kan data biasanya bentuk angka gitu ya. Ada beberapa mungkin data yang tidak dalam bentuk angka, tapi itu pun nanti akhirnya diubah dalam bentuk angka gitu. Nah, kalau di zaman sekarang berbeda-beda, beraneka ragam gitu bentuk datanya. Ada yang datanya bentuknya gambar, ada yang datanya bentuknya teks, ada juga yang datanya bentuknya audio gitu ya, ada yang bentuknya video bahkan data kita. Kalau kita lihat kan berbagai macam ya, apa yang direkam misalnya CCTV itu bisa menjadi sumber data kita. Update status di sosial media itu juga bisa jadi sumber data kita. Review produk bisa jadi sumber data kita. Jadi beraneka ragam data yang dulu mungkin tidak bisa diproses dengan teknik konvensional, zaman sekarang mulai banyak berkembang metode-metode baru bagaimana kita bisa menarik informasi dari data. Tahu bedanya data sama informasi? Kalau data itu masih mentah, itu data untuk menjawab permasalahan kita, informasi. Jadi data yang dibutuhkan itu adalah informasi. Gitu.
By the way, layar saya kelihatan nggak ya? Kok ini ada tulisan warningnya presentation has stopped? Masih ada? Tidak, Pak. Oke. Oke, berarti memang mungkin browsernya error. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi seperti itu, jadi datanya beraneka ragam. Nah sekarang kita butuh metode-metode baru bagaimana kita bisa menarik informasi dari data. Makanya ada istilah data mining gitu ya. Data mining ini ada dua kegiatan sebenarnya. Kegiatan dalam pengambilan data, mengambil data yang tersedia di luar sana gitu. Jadi istilahnya kayak data acquisition gitu ya. Jadi data itu kan berserakan di mana-mana ya, ada yang di internet, ada yang dari mesin, ada yang dari mungkin rekaman CCTV dan sebagainya, datanya beraneka ragam gitu. Nah, salah satu kegiatan utama data mining adalah data acquisition, yaitu bagaimana kita bisa mengambil data tersebut sehingga bisa kita manfaatkan gitu. Nah, kegiatan yang kedua yaitu data analysis. Bagaimana data yang sudah kita ambil tadi itu bisa kita analisis sehingga menjadi informasi yang berguna bagi untuk kebutuhan kita gitu, sesuai dengan kebutuhan kita saat itu. Nah, dua hal ini sebenarnya punya tantangan tersendiri gitu. Jadi tidak selalu yang data analisis ini selalu lebih kompleks daripada data acquisition gitu. Tidak selalu. Karena bisa jadi proses pengambilan data yang ada di luar sana itu juga membutuhkan skill tertentu, terutama skill programming gitu ya, untuk mengambil data dari luar sana sehingga bisa kita manfaatkan gitu. Nah, data analisis juga punya tantangan tersendiri. Bagaimana dari data yang sudah tersedia tadi ini bisa kita ambil gitu ya, bisa kita manfaatkan. Nah, di data mining ini sebenarnya fokus utamanya lebih di data analisisnya gitu. Sedangkan di data acquisition-nya ini kita masuk ke pengayaan gitu. Sebenarnya kalau misalnya mau gitu ya, mungkin ini harusnya jadi dua mata kuliah terpisah gitu ya, antara data acquisition dan data mining. Tapi kebetulan karena di teknik industri fokus kita adalah di analisis datanya, maka kita akan fokus asumsi kita bahwa datanya sudah tersedia gitu, tinggal kita bagaimana kita bisa mengambil informasi dari data tersebut. Dalam prakteknya di lapangan, seorang industrial engineer nanti juga akan bekerja dengan biasanya data engineer gitu ya, orang yang bertanggung jawab terhadap akuisisi data dan mereka, sehingga mereka yang akan mengambilkan datanya buat kita yang akan menganalisis datanya. Pada prakteknya seperti itu gitu. Nah, kita lanjut ke metode-metode di data mining. Metode di data mining kalau dari silabus yang kita acu gitu ya. Jadi data mining sebenarnya metodenya banyak sekali, tapi yang jadi silabus yang kita gunakan di teknik industri, kita membahas dua yang utama, yaitu yang sifatnya prediktif dan yang satu lagi yang sifatnya deskriptif gitu. Nah, prediktif itu yang kalian pelajari sebelum meet bersama Pak Andi Rahadian gitu ya, berbicara tentang klasifikasi dan regresi gitu. Tapi ada juga data mining yang sifatnya deskriptif. Nah, yang deskriptif ini yang yang kegiatannya seperti clustering ataupun association. Bedanya apa sih gitu? Bisa melihat kursor saya nggak ya di sana? Bisa, Pak. Oke, bentar. Masih kelihatan nggak layarnya? Saya coba perbesar. Masih ya? Masih terlihat, Pak. Oke. Jadi ada prediktif dan deskriptif. Bedanya, kalau prediktif itu kita punya target variabel, atau dalam bahasa statistik ada dependent variable, nilai Y-nya ini. Gitu. Jadi kita punya kita punya si Y ini, gitu. Nah, di prediktif kita mencoba memasukkan beberapa variabel sebagai input, gitu. Dalam statistik biasanya kita sebut sebagai independent variable, yang mana yang coba kita lakukan adalah bagaimana menentukan fungsi berdasarkan input X1 sampai Xn ini, berdasarkan input variabel ini, agar bisa menghasilkan nilai Y gitu, secara akurat. Jadi bagaimana menemukan fungsi ini yang kita pelajari di prediktif data mining gitu ya, atau orang nyebutnya predictive analytics. Jadi dua variabel tersebut harus ada
dependent variabelnya ada, independent variabelnya ada juga gitu. Sehingga kita akan membuat si mesin ini belajar, tolong dong buatkan sebuah fungsi yang mana inputnya adalah X1 sampai Xn, yang mana input adalah X1 sampai Xn, kemudian menghasilkan nilai Y gitu. Nah, itu yang kalian pelajari pada satu klasifikasi. Makanya kalian belajar kemarin kan ada pakai decision tree, misalnya ya, ada hujan atau tidak hujan gitu, atau apa, saya kurang tahu contoh kasus yang digunakan oleh Pak Andi gitu ya. Tapi mungkin misalnya labelnya sukses atau tidak sukses gitu. Nah, ini semua dari data-data yang kita punya, si mesin yang akan mempelajari pola yang ada dalam data tersebut sehingga bisa memprediksi apakah dia sukses atau tidak gitu. Jadi dia akan belajar, oh kalau inputnya kayak gini hasilnya akan kayak gini. Jadi dia membaca pola masa lalu dari data, kemudian dengan harapan pola tersebut akan berlanjut di masa depan. Makanya dia disebut prediktif gitu. Kalau kita masukkan data baru, dia bisa mengeluarkan hasil keputusan yang terbaik gitu ya, nilai Y yang terbaik berdasarkan historical masa lalu. Nah, itu cabang ilmu yang prediktif gitu. Salah satu contohnya kayak klasifikasi dan regresi. Gitu. Jadi ada nilai Y-nya. Gitu. Tapi ada juga terkadang kita menggunakan metode yang dia metodenya sifatnya deskriptif, di mana nilai Y-nya ini tidak ada. Gitu. Kita kebutuhan kita mungkin hanya sekedar melihat hubungan antara variabel tersebut. Jadi kita hanya punya sederet variabel gitu, mungkin 10 variabel, bisa 100 variabel, 500 variabel. Yang kita coba lakukan adalah mengidentifikasi pola dari data tersebut atau hubungan dari data tersebut. Gitu. Misalnya yang dilakukan dengan clustering dan association. Kalau clustering, gimana kita bisa membagi-bagi objek dari penelitian kita berdasarkan variabel-variabel tersebut. Misalnya yang dilakukan oleh Google, melakukan profiling gitu ya, oh orang ini termasuk misalnya orang yang bekerja di bidang edukasi, orang ini yang bekerja misalnya di sektor retail. Hanya dari kegiatan browsing behavior kita di internet, Google bisa kemudian melakukan clustering, mengelompokkan pengguna-pengguna service mereka menjadi beberapa bagian kelompok gitu. Itu yang dinamakan dengan clustering. Nah, kemudian ada juga yang namanya asosiasi. Asosiasi ini kita mencoba melihat pola dari data, kemiripan dari data gitu. Mungkin nanti akan lebih mudah kalau misalnya kita sudah lihat contoh-contohnya gitu ya. Jadi fokus kita setelah MIT adalah di metode deskriptif, clustering dan association. Jadi sebenarnya normalnya kalau kita tidak dalam fase pandemi kan 7 pertemuan ya, 7 pertemuan mungkin bisa kita bahas semua, tetapi karena ini hanya 5 pertemuan mungkin tidak semuanya akan bisa kita bahas gitu ya. Seperti misalnya cluster analysis, kita mungkin akan hanya bahas satu saja, kemudian kita akan masuk ke association rule dan juga recommendation system gitu. Kalau nanti tergantung perkembangan ya, kalau misalnya masih ada waktu, kita akan juga membahas tentang bagaimana kita bisa mengolah data dari teks dan maupun dari gambar gitu, tekniknya seperti apa. Jadi sekedar pengayaan gitu atau teks dan image analysis. Kita lihat nanti apakah waktunya masih ada atau tidak. Gitu. Mungkin ini sedikit gambaran memberikan contoh gitu ya. Mungkin kalian saat ini apalagi di fase pandemi gitu ya, banyak yang mungkin langganan kayak Disney Star gitu ya, ada yang langganan Netflix, ada yang langganan HBO, mungkin ada juga yang langganan apalagi TV-TV zaman sekarang, Netflix dan kawan-kawannya itu ya. Nah, atau VUTV dan kawan-kawannya. Nah, ketika kita pertama kali membuka layar tersebut, kita melihat banyak sekali kurasi-kurasi konten gitu ya. Mungkin pertama kali kita membuka halaman mereka, membuka aplikasi mereka, konten-konten yang ditampilkan tidak relevan gitu ya, atau tidak sesuai dengan preferensi kita. Tapi semakin lama kita berinteraksi dengan konten, dengan aplikasi tersebut, lama-kelamaan konten yang ditawarkan di layar terdepan, mungkin di halaman awal kita, itu mereka mulai belajar gitu, aplikasi mulai belajar tentang preferensi kita.
gitu. Sehingga semakin lama, kalau yang sering nonton film Korea mungkin kelama-lamaan lama-lama aplikasinya lebih banyak cenderung menawarkan film Korea gitu. Mungkin yang suka film detektif, yang suka film dokumentari juga lama-lama akan ada dokumentari di sana gitu. Walaupun mereka juga punya algoritma bagaimana agar tetap balance, karena kalau kita suka Korea terus dikasih Korea terus lama-lama bosen gitu ya. Jadi mereka akan ada beberapa yang akan segera diacak gitu. Nah, ini adalah salah satu aplikasi dari data mining gitu yang kita sebut dengan association rule tadi gitu. Bagaimana membuat sistem rekomendasi gitu. Nah, ini yang salah satu yang akan kita coba buat nanti gitu. Membuat rekomendasi berdasarkan behavior kita. Kemudian kalau teman-teman lihat menggunakan Instagram, kalau dulu namanya Instagram Explore, nggak tahu sekarang namanya apa. Jadi kalau kalian pencet yang kursor browsing ini, atau sekarang masih browsing boleh tanda, kayaknya udah berubah deh. Ya pokoknya yang kayak Instagram Explore gitu, kalian akan lihat bahwa foto-foto atau konten-konten yang ditampilkan itu adalah behavior kita selama kita berinteraksi dengan Instagram gitu. Makanya kalau kata orang, kalau mau kenalan itu kenalan sama orang paling gampang coba tukeran lihat Instagram Explore-nya. Kita bisa melihat preferensi mereka seperti apa gitu sebenarnya. Mungkin yang sering lihat tentang kosmetik, skincare gitu ya. Ketika buka Instagram Explore maka akan banyak sekali di sana tentang foto-foto atau konten yang relevan dengan skincare. Yang suka dengan dekorasi rumah mungkin akan banyak di sana tentang dekorasi rumah gitu, dan yang suka mungkin konten yang lainnya pun akan muncul di situ juga gitu. Nah, mungkin nanti kalian bisa lihat gitu ya, bagi yang menggunakan Instagram, ketika dilihat di sana apa yang muncul di situ gitu. Itu sebenarnya merepresentasikan interest kita gitu, perilaku kita selama ini. Itu yang ada di saya ambil contoh untuk misalnya kayak di Netflix dan Instagram. Oke, ini juga salah satu mungkin yang cukup fenomenal, cerita favorit saya, mungkin sudah beberapa orang mendengar berkali-kali dari saya, ya ini sekitar tahun 2012, jadi kejadian nyata. 2012 waktu itu mungkin belum banyak orang yang berbicara tentang data mining gitu ya, atau big data dan data analytics. Belum seheboh seperti sekarang, sudah banyak tapi belum seheboh seperti sekarang. Nah, kejadian ini ada di Amerika Serikat tahun 2012. Jadi di supermarket yang namanya Target itu kalau di Indonesia ya semacam kayak Carrefour dan kawan-kawannya lah, supermarket besar gitu ya. Di mana orang Amerika Serikat kan kebanyakan belanja menggunakan kredit card ya, menggunakan kredit card. Nah, jadi kejadiannya suatu ketika ada seorang remaja kecil, ini kejadian nyata gitu ya, remaja putri umur 15 tahun, dia belanja di Target. Sebenarnya yang dia masukkan di keranjang dia sepele gitu. Jadi kayak lotion yang tidak berbau gitu, kemudian beberapa suplemen. Setelah itu juga dia belanja kapas-kapas gitu ya, cotton dalam ukuran besar gitu. Nah, dia belanja menggunakan kartu kreditnya, ya udah biasa gitu kan di Target. Kemudian kan biasanya orang tuanya gitu ya, sama orang tuanya. Kemudian keesokan harinya sama Target itu dikirimi ke rumahnya si anaknya tadi, itu si remaja putrinya tadi, dikirimi iklan-iklan tentang persiapan kelahiran bayi. Jadi produk-produk persiapan kelahiran bayi dikirimkan pamflet-pamflet ke sana. Ya jelas yang nerima orang tuanya kaget gitu, kenapa kok anak saya dikirimi pamflet-pamflet seperti ini gitu. Ini kan nggak pantas gitu ya, remaja putri masih 15 tahun dikirimin produk-produk kayak gini, diskon-diskon produk seperti ini. Akhirnya si bapaknya komplain lah ke si Target, ke customer service-nya. Dan si Target akhirnya meminta maaf karena itu menggunakan artificial intelligence gitu ya, menggunakan teknik data mining untuk membaca perilaku dari customernya, sehingga dia bisa memprofilnya untuk mengetahui produk apa sih yang akan dibutuhkan si customer ini ke depan sesuai dengan perilaku belanja dia. Jadi dia membaca perilaku belanja dari si customer, kemudian mencoba merekomendasikan, memprediksi kira-kira dia butuh produk seperti apa kalau ada orang dengan perilaku seperti itu gitu. Nah, si Target jadi ada akurasi yang salah gitu dan sebagainya. Akhirnya si bapaknya terima, oh ya udah, yang penting tidak diulangi lagi.
Tapi ternyata berhenti sampai di situ. Karena apa? Karena ketika bapaknya ini pulang ke rumah dan ngobrol sama anaknya, ternyata beneran dong anaknya sedang dalam kondisi hamil. Gitu. Nah, di sini kita lihat ya, ternyata si data miningnya ini jauh lebih tahu duluan gitu ya kalau anaknya hamil daripada bapaknya sendiri. Gitu. Luar biasa. Sempat jadi heboh di media massa gitu ya. Orang kemudian banyak berbicara tentang mining, data analytics dan sebagainya, big data analytics, recommendation system, mulai banyak heboh karena ini suatu peristiwa yang cukup luar biasa gitu, di mana dari perilaku, hanya dari sekedar perilaku belanja kita, orang kemudian bisa menebak sebenarnya produk apa sih yang kita butuhkan. Mungkin kalian sekarang kayak buka aplikasi Tokopedia atau buka pertama kali buka tidak relevan, tapi lama-lama semakin sering kita berinteraksi, semakin relevan dengan kebutuhan-kebutuhan kita yang ada saat ini. Gitu. Oke, mungkin untuk sekedar pembukaan saya ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan materinya. Oke. Gimana? Jelas semakin banyak data semakin akurat gitu ya. Semakin banyak data akan semakin banyak akurat. Kalau misalnya satu ya jelas belum akurat gitu, namanya aja data mining kan. Kalau kita punya data yang cukup banyak, maka biasanya akan semakin akurat. Walaupun nanti setelah kalian banyak bekerja di lapangan, nanti akan tahu juga bahwa data yang banyak kadang-kadang juga tidak menjamin akurasi. Tapi secara garis umum, secara garis besar gitu ya, idealnya semakin banyak data, akurasi algoritma kita juga akan semakin baik. Pada umumnya seperti itu. Jadi kalau cuma 1-2 mungkin belum bisa dilakukan, tapi mungkin tidak akurat gitu. Setelah semakin banyak, semakin akurat. Ada lagi mungkin yang lain? Jadi saya Pak Budi mau bertanya, kalau misalnya ini masa pandemi gini, untuk penelitian gitu nggak bisa akses masuk ke perusahaan gitu, terus nanti kita solusinya untuk misalnya untuk penelitian untuk ngambil datanya bisa dengan cara kados pundi matur suwun. Tergantung dengan problem kita gitu ya. Sebenarnya kalau kita melakukan penelitian atau mencoba menyelesaikan masalah, bukan berawal dari punya data dulu gitu ya, tapi dari kita memformulasikan masalah kita. Masalah kita ini membutuhkan data seperti apa gitu. Kemudian dari sumber mana saja kita bisa mendapatkan datanya. Ini perlu kita identifikasi terlebih dahulu gitu. Jadi tidak dibalik gitu ya, datanya ada dulu baru kemudian kita cari masalah-masalah yang relevan dengan data tersebut. Tapi kita harus punya masalah apa, kemudian kira-kira kita butuh informasi apa, informasi ini butuh data yang seperti apa, kita punya alternatif apa saja untuk mendapatkan data ini. Nah, untuk di fase pandemi seperti ini tidak selalu kita akan kesulitan untuk mendapatkan data. Jelas kita akan kesulitan untuk berinteraksi dengan perusahaan secara langsung gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa sharing gitu. Yang saya alami sendiri saat ini saya masih bekerja sama dengan beberapa perusahaan gitu, dan mereka justru malah lebih open ke datanya. Jadi cukup pertemuan dengan online gitu, kita jelaskan kita ingin penelitian seperti apa. Nah, kalau misalnya mereka setuju ya mereka akan mengirimkan datanya kepada kita. Itu yang salah satu caranya gitu. Kecuali kalau memang kebetulan data yang kita sasar itu mungkin data yang ada tersedia di internet gitu ya. Mungkin kayak data product review dan sebagainya, data sosial media, ini juga bisa kita ambil dengan menggunakan teknik data mining tadi dari data-data yang ada di internet gitu. Matur suwun.
Sama-sama Bu Eli. Satu lagi mungkin? Oke, tidak ada pertanyaan. Baik, kita lanjutkan. Sebentar. Monggo silakan. Untuk buku referensinya Pak Budi untuk data mining mungkin yang paling pas untuk belajar data mining itu mungkin barangkali Pak Budi punya rekomendasi buku textbook Pak. Makasih Pak. Yeah. Baik. Sebentar ya. Enaknya pakai buku yang mana? Kebetulan karena saya tidak menggunakan satu referensi khusus gitu. Ada satu buku bagus yang untuk pemula, terutama kalau misalnya kalian punya background. Jadi untuk data mining ini ada dua pendekatan. Pendekatan dari sudut sebenarnya sama yang dibicarakan, tapi bahasa yang digunakan mungkin akan sedikit berbeda. Dari sudut pandang statistik dan dari sudut komputer science. Aljabar dan kawan-kawannya gitu ya. Kalau statistik mungkin nanti akan berbicara dari sisi probability dan sebagainya, walaupun nanti yang akan dibahas di tengah-tengah sama gitu. Kalau saya sih karena background saya mungkin lebih dekat dengan statistik gitu, saya menggunakan buku Statistical Learning. Statistical Learning itu bukunya depannya warna kuning. Sebentar, saya ada nggak di sini contohnya ya. Kayaknya di sini nggak ada, tapi di ruangan saya ada. Semisal mau apa lihat bukunya, coba nanti dicari bukunya, judulnya Statistical Learning gitu. Ya, oke. Baik Pak, makasih Pak. Sama. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Oke, sebentar kayaknya link saya. Masuk, Pak. Oke, jadi di kelas ini, sebentar kok mati recording. Oke, siap. Jadi di kelas ini kita akan belajar berbasis proyek, gitu, berbasis tugas, berbasis assignment. Jadi nanti kita akan menggunakan data dari kelas kita sendiri. Jadi nanti saya akan buat sebuah kuesioner sederhana. Gitu, kalian diminta untuk memilih film apa saja yang sudah kalian tonton dan berapa ratingnya, gitu, dari masing-masing kalian. Apakah kalian suka sama film ini atau tidak, gitu ya, pernah nonton film ini atau tidak, gitu. Nanti kita isi bersama, kemudian data yang kita isi bersama tadi itu akan kita jadikan bahan selama di mata kuliah data mining ini, gitu. Jadi kalian bisa merasakan sendiri, oh, behavior saya kayak gini, ternyata saya diprediksi oleh si data mining ini mungkin akan suka film yang seperti apa gitu ya. Jadi nanti kalian akan bisa membaca sendiri dari data yang kita kumpulkan di kelas. Gitu. Jadi yang akan kita lakukan di kelas ini, kita akan membuat segmentasi market dan kemudian akan membuat model, yang pertama model segmentasi market, kemudian yang kedua adalah sistem recommendation system untuk film gitu. Jadi nanti kita akan membuat dari 24 peserta di data mining ini bisa dibagi dalam berapa kelompok gitu ya. Mungkin ada, kalau yang semester lalu contohnya ada kelompok yang sukanya film kartun dan ada kelompok yang sukanya film drama gitu ya. Ternyata setelah kita segmentasi seperti itu. Nanti saya tidak tahu apakah ada 24 peserta ini muncul segmentasi pasar yang berbeda gitu. Nanti kita juga akan membuat sistem rekomendasi film.
Jadi mungkin dari perilaku kita gitu ya, kita akan mencoba memining data tersebut, kemudian kita coba lihat apa sih film yang cocok buat kita. Misalnya kita udah nonton film ABC gitu ya. Nah, film keempat kita ini kira-kira apa yang bakalan cocok gitu. Sehingga nanti kalian belajar ketika nanti kalian membuka Netflix, membuka Disney Star, membuka YouTube gitu ya. Kalian udah tahu algoritma di belakangnya. Oh, ternyata ketika ada rekomendasi konten itu algoritma di belakangnya itu seperti ini loh, dan kalian juga udah paham, oh saya juga bisa nih buatnya kayak gini kira-kira logika gitu. Oke, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu tentang cluster analysis. Jadi cluster analysis ini kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk melakukan market segmentation gitu. Jadi misalnya tadi ya, dari 24 peserta ini bisa dikelompokkan dibagi menjadi berapa kelompok gitu. Nah, kelompok ini ya inilah yang disebut dengan istilah cluster gitu. Jadi cluster adalah sekumpulan objek yang memiliki kemiripan dan cukup berbeda dengan cluster yang lain gitu. Jadi dia antara anggota Jadi antara anggota, misalnya ini ada cluster 1, ya, cluster 2, cluster 3 gitu ya. Yang dinamakan dengan cluster, masing-masing dari objek di sini dia akan cenderung mirip. Namun dia akan sangat berbeda dengan kelompok yang lain gitu. Kita ambil contoh misalnya di sini, misalnya datanya ada 2 variabel gitu ya, nilai riset operasi dan nilai statistik gitu. Nah, objek-objek yang ada di sini ini adalah mahasiswa gitu. Jadi misalnya untuk objek yang di sini ini adalah anak yang nilai riset operasinya rendah dan nilai statistiknya rendah. Yang ada di sini misalnya yang paling kanan ini adalah anak-anak yang nilai riset operasinya tinggi tapi statistiknya mungkin ya masih cukup rendah gitu ya. Sedangkan anak yang di sini ini yang tipe bucik gitu ya, nilai riset operasinya tinggi, statistiknya juga tinggi gitu. Yang ngomongnya nggak pernah belajar tapi nilainya A terus misalnya itu gitu ya. Nah, cluster analisis itu akan membantu kita mengelompokkan mahasiswa tadi gitu. Jadi mungkin nanti kita lihat dari sini kalau hanya 2 variabel kan gampang yang lihatnya, oh ternyata ada kelompok anak yang di sini gitu, kelompok anak yang nilai statistik dan OR-nya rendah. Tapi ada juga nilai orang yang di sini nih, yang nilai statistiknya tinggi tapi OR-nya rendah, dan berikutnya. Kalau hanya 2 variabel mungkin mudah gitu ya, tapi bayangkan kalau kita ingin mengelompokkan berdasarkan seluruh mata kuliah yang ada di teknik industri, mungkin ada sekitar 20 atau 10 mata kuliah gitu ya. Nah, tentu tidak bisa dilakukan hanya dengan melihat secara mata gitu ya, secara kita lihat secara menggunakan seperti ini metode grafis gitu. Nah, ada metodenya tertentu itu yang disebut dengan metode cluster gitu, clustering gitu. Bagaimana mengelompokkan objek dari data kita sehingga yang mirip-mirip bisa ngumpul bareng bersama yang mirip, dan kalau yang berbeda ya nanti dia akan dipisahkan dalam kelompok yang berbeda. Nah, manfaatnya banyak sekali. Salah satu contoh tadi yang sudah saya sebutkan, misalnya market segmentation ya. Mungkin nanti kita bisa mengelompokkan orang-orang yang preferensinya mungkin suka nonton, kelompok orang yang preferensinya mungkin suka suka jalan-jalan, traveling dan sebagainya gitu ya. Nah, ini dimanfaatkan misalnya untuk marketing gitu. Oh, orang yang ini misalnya dia perlu ditarget dengan iklan-iklan kayak gini. Kalau yang kelompok di sini dia perlunya pendekatannya kayak gini gitu ya. Itu bisa kita lakukan seperti itu, sehingga kita marketingnya lebih efisien gitu ya. Nah, misalnya di dunia akademis ini juga bisa kita lakukan. Misalnya kita bisa mengelompokkan misalnya mahasiswa di suatu prodi gitu ya. Kita lihat berdasarkan performa di semester satunya gitu. Oh, ini ada kelompok orang yang mungkin secara business knowledge-nya bagus tapi mungkin hitung-hitungan kurang gitu ya. Ada juga kelompok anak yang sebaliknya, mungkin hitung-hitungannya kuat tapi business knowledge-nya kurang. Nah,
dengan adanya pengelompokan seperti ini, kemudian kita bisa mentreatment mahasiswa tersebut secara berbeda gitu. Oh, kelompok ini dia butuh seperti ini, mungkin dia perlunya diarahkan ke mata kuliah yang seperti apa gitu. Oh, anak yang kayak gini dia bisa diarahkan ke mata kuliah yang seperti apa gitu. Sehingga kita tidak perlu truly personal gitu ya. Kalau misalnya mahasiswanya ada 100, kalau kita treatment satu-satu semua kan capek jelas ya, tidak efisien gitu energi yang kita keluarkan. Tapi kalau kita kelompok-kelompokkan sesuai dengan kemiripan dia, maka ini akan sangat efisien gitu yang kita lakukan gitu. Mungkin bisa kita kelompokkan menjadi 4 kelompok atau 3 kelompok sehingga kita punya energi cukup energi untuk bisa menghandle semuanya. Gitu. Nah, poin itu sudah saya jelaskan, saya skip juga. Oke, karakteristik dari analisis cluster. Untuk bisa melakukan clustering, saya singkat aja ya, cluster analisis biasanya orang ngomongnya clustering. Untuk bisa melakukan clustering, kita minimal harus punya 2 variabel atau 2 parameter sebagai input, gitu. Walaupun dalam metodenya itu bisa menghandle sampai banyak sekali data, gitu. Jadi kalau kalian dengar istilah data with high dimension, itu maksudnya variabelnya banyak sekali, gitu. Variabelnya banyak sekali. Kalau 2 variabel kan maksudnya bisa digrafikan hanya dengan 2 dimensi gitu ya. Kalau 3 variabel bisa digambarkan dengan 3 dimensi. Tapi kalau variabelnya udah lebih dari 3, kebetulan mata manusia hanya bisa membaca sampai 3 dimensi gitu. Jadi kita udah nggak bisa memvisualisasikan lebih dari 3 variabel. Gitu. Jadi cluster analysis bisa membantu kita untuk menganalisis kita punya lebih dari 3 variabel gitu, bahkan sampai ratusan atau ribuan variabel untuk bisa membantu kita melakukan pengelompokan tadi. Kemudian yang perlu kita pahami dalam cluster analisis, terutama kalau dari sudut pandang computer science gitu, persamaan antar objek itu disebut dengan istilah distance atau jarak. Jadi ketika ada 2 objek yang dia mirip, maka kita katakan jaraknya cukup dekat. Ketika ada objek yang dia tidak begitu mirip atau sangat berbeda, maka kita katakan dia jaraknya cukup jauh. Atau sebaliknya. Nanti kita akan lihat di perhitungan gitu ya. Ketika 2 objek itu ketika kita analisis dia memiliki jarak yang dekat, oh berarti dia mirip di 2 objek ini. Kalau dia memiliki jarak yang cukup jauh, berarti dia juga tidak mirip. Mungkin kita ambil contoh yang tadi ya, kita lihat di gambar ini. Kita lihat di sini kan, jarak antar objek ini cukup dekat. Karena apa? Karena dia mirip nilainya. Gitu. Sedangkan kalau yang berbeda, dengan cluster yang berbeda, maka dia jaraknya akan jauh. Nah, konsep jarak inilah yang digunakan dalam cluster analysis. Walaupun definisi jarak yang nanti akan kita gunakan atau distance itu bisa bermacam-macam cara mengukurnya. Ada yang mengukur dari memang benar dari jarak antar objeknya, gitu ya. Jadi kita ngitung nanti distance-nya, gitu, dalam ukuran satuan unit, gitu. Tapi ada juga yang nanti mengukur jarak itu berdasarkan korelasinya. Jadi kalau semakin dia punya korelasi tinggi, berarti dia semakin mirip, semakin dekat jaraknya. Nanti ada berbagai macam ukuran jarak gitu. Tapi setidaknya kalian sudah sampai sini sudah paham bahwa cara di istilah clustering ketika kita mengatakan bahwa 2 objek itu mirip, maka kita katakan dia jaraknya cukup dekat gitu. Oke, kita lanjutkan sebentar. Nanti saya masuk ke sesi pertanyaan. Terus data seperti apa sih yang kita butuhkan agar kita bisa melakukan cluster analysis? Gitu. Yang kita butuhkan kira-kira bentuk datanya seperti ini. Misalnya ini kayak anggap saja kayak tabel spreadsheet di Excel kalian gitu ya. Nah, kolom baris ini kita sebut dengan objek. Jadi objek 1, objek 2, objek 3. Jadi setiap baris itu 1 objek. Gampangannya kalau di contoh tadi kayak ini nih mahasiswa gitu ya. Ini mahasiswa 1, mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3, mahasiswa 4 gitu. Nah, masing-masing mahasiswa ini punya karakteristik gitu.
Misalnya mahasiswa satu, misalnya kita anggap sini kolom ini kolom nilai operation research gitu ya. Ini kolom nilai statistik. Ini misalnya kolom quality gitu. Nah, misalnya kita lihat di sini, objek mahasiswa satu itu nilai OR-nya 90, nilai statistiknya 20, nilai quality-nya 40. Mahasiswa 2 dia nilainya 34, 56, 78 gitu. Nah, baris ini yang kita sebut dengan objek, si mahasiswa itu menjadi objek. Kemudian yang kolom ini yang kita sebut dengan variabel gitu ya. Jadi tolong dibedakan variabel dan objek gitu. Ini kenapa saya tekankan di awal, karena saya pengalaman mengajar data mining sampai akhir kadang-kadang masih ada saja yang kebalik-balik antara variabel dan objek. Objek itu adalah individu yang kita amati yang memiliki berbagai macam karakteristik gitu ya, yang dijelaskan dengan variabel-variabel tadi, itu namanya objek. Nah, kalau variabel atau di sini saya menggunakan istilah parameter gitu ya, itu adalah satuan yang menjelaskan karakteristik dari si objek tadi. Misalnya kayak tadi nilai OR, nilai statistik, nilai quality gitu. Oke. Nah, kemudian data ini untuk sebagai input dalam clustering gitu ya, akan kita ubah menjadi yang namanya distance matrix. Jadi kita ingin tahu antara objek 1 dan objek 2 atau dan objek 3 misalnya, dia jaraknya berapa sih, seberapa dekat dia antara objek 1 dan objek 2, seberapa dekat antara objek 1 dan objek 3 misalnya. Dan seterusnya gitu. Kita ingin tahu untuk masing-masing objek. Tentu saja kalau untuk objek yang sama, objek 1 dan objek 1 misalnya, dia jaraknya pasti akan sama dengan 0 ya. Karena dia kan objek yang sama, pasti jaraknya ya pasti akan sama persis. Distance-nya sama dengan 0. Tapi semakin berbeda, mungkin distance-nya akan berbeda. Nah, teknik untuk mencari distance inilah yang nanti ini akan menjadi dasar dalam clustering gitu. Oke, sampai sini dulu mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua. Ya, ya. Boleh aja. Nggak harus sama. Boleh. Ya. Mungkin yang sini parameter 1 itu jenis kelamin gitu kan. Parameter 2-nya nilai mata kuliah. Parameter 3 misalnya asal daerah. Bisa-bisa aja gitu, tidak harus sama. Izin bertanya Pak Budi. Silakan Pak Ardi. Tadi dikatakan Pak Budi, tadi ada jenis kelamin, berarti kualitatif bisa masuk sebagai parameter ya Pak ya? Lebih tepatnya kategorikal Pak. Kategorikal iya Pak. Ya, kalaupun datanya kualitatif, maka kita akan terjemahkan dia menjadi kategori gitu ya. Kategori ini bisa kita kuantitatifkan juga. Misalnya tadi jenis kelamin kan cowok dan cewek bisa kita ubah, kalau cowok itu misalnya 0, kalau cewek itu sama dengan 1 misalnya gitu. Oh baik Pak. Ya, jadi kita buat binary gitu. Oh dibuat binary. Ketika kategorikalnya lebih dari 2, misalkan berarti binary-nya bisa lebih dari 1 parameter berarti Pak ya? Betul, ya bisa lebih dari 1 parameter. Kita buat dummy variable gitu ya kalau istilah orang statistik. Jadi semua kolomnya 0, 1. Oke, ya baik Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin? Oke, bentar ya. Oke, saya lanjutkan ya.
Jadi ini adalah inputnya. Jadi dari data ini nanti akan kita ubah menjadi namanya distance matrix. Gitu. Bagaimana cara mengubahnya? Oke. Nanti akan dijelaskan. Jadi kayaknya ini kelewat deh slide. Cara menghitung distance-nya ini tergantung dengan metode yang kita gunakan. Gitu. Misalnya ada di sini saya tuliskan ada 3 jenis tipe clustering yang paling umum gitu ya. Ada yang dengan cara partitioning, yaitu nanti yang akan metodenya misalnya namanya kayak K-means, K-medoids, itu adalah teknik partitioning namanya. Kalau belum paham istilahnya tenang aja, nanti akan dijelaskan gitu ya apa bedanya partitioning, hierarchical dan kawan-kawannya. Ada yang namanya juga hierarchical. Ini contohnya misalnya kayak metode agglomeratif ataupun divisif. Ada juga yang menggunakan pendekatan density based dengan istilah DB-scan dan kawan-kawannya. Nah, walaupun metode untuk clustering ini banyak sekali ya, tidak hanya 3, tapi biasanya yang paling umum digunakan, paling banyak digunakan ada 3 ini gitu. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Gitu. Nah, untuk mata kuliah ini karena kebetulan kita dimampatkan menjadi 5 pertemuan gitu ya, kita hanya akan bahas yang salah satunya, yaitu yang si K-means ini aja, yang partitioning. Ya, metode partitioning. Nanti akan kelihatan kok apa yang sih dimaksud dengan partitioning dan kenapa namanya partitioning. Kalian tahu partitioning kan? Partisi, kayak membagi-bagi gitu ya. Nah, itu yang akan kita lakukan di K-means ini. Jadi kita akan lihat di sini K-means itu adalah metode untuk membagi objek atau observation gitu ya menjadi sejumlah cluster, menjadi sejumlah kelompok dengan cara melihat jarak terdekat ke cluster terdekat, gitu, ke nearest min. Makanya dia namanya K-means. Kalau belum paham nggak masalah. Apa yang dimaksud dengan nearest min gitu ya. Kita lihat misalnya contoh dari gambar ini. Di sana gambarnya bergerak nggak ya? Bergerak, Pak. Gambar yang di kanan ini gerak ya. Bergerak, Pak. Jadi ini kita bisa lihat. Ini misalnya data 2 dimensi aja gitu ya. Jadi ada variabel 1, variabel 2. Kemudian yang titik-titik di tengah ini adalah objek yang sedang kita amati gitu. Jadi ini yang sumbu X ini parameter 1, sumbu Y ini parameter 2 gitu. Yang titik-titik di tengah ini adalah objeknya. Tadi mahasiswa gitu. Ini misalnya nilai statistik, yang nilai Y ini misalnya nilai OR-nya gitu. Nah, ini adalah mahasiswanya yang kuning merah ini. Nah, kemudian yang kita ingin lakukan, kita ingin membagi masing-masing objek di sini menjadi 3 kelompok, gitu. Nah, caranya gimana yang dilakukan oleh si K-means? Caranya dia akan pertama kita akan naruh titik asal, titik ngasal gitu ya, random. Misalnya saya taruh titik 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini. Ini yang kalian lihat dengan yang ada kelihatan titik garis hitam nggak ya di sini ya? Warna tanda plus jalan-jalan. Kelihatan nggak ya tempat kalian? Ada, Bu. Ada ya. Nah, itu yang disebut dengan centroid. Jadi titik random yang kita assign gitu. Nah, titik random ini nanti akan kita geser-geser sedemikian rupa sehingga objek yang mirip atau yang berdekatan akan masuk dalam satu kelompok, sedangkan objek yang jauh nanti akan berada dalam kelompok yang berbeda. Nah, menghitung jaraknya itu tergantung sama distance dari masing-masing objek ke titik centroid ini yang warna hitam ini. Yang tadi titik ngasal yang awal saya buat tadi. Gitu. Jadi ini pembagian kelompoknya dilakukan secara iteratif gitu dengan menyesuaikan si centroid ini hingga nanti tidak bisa lagi digeser si centroidnya ini karena sudah optimum gitu. Oke, mungkin kalau dari penjelasan umum masih meraba-raba ya, kita masuk ke perhitungan detailnya aja. Jadi algoritmanya jalannya kayak gini. Logikanya gitu. Jadi step pertama kita akan menentukan sejumlah
K itu jumlah kelompok yang ingin kita bagi. Jadi di K-means ini kita tentukan dulu jumlah kelompoknya. Misalnya kalau kita punya 100 objek, gitu ya, 100 objek. Dari 100 objek ini kita ingin bagi jadi berapa kelompok. Misalnya kita ingin bagi menjadi 3 klaster gitu ya. Nah, 3 inilah yang kita sebut dengan K. Jadi jumlah klaster yang kita inginkan di akhir. Gitu. Jadi K-means ini tidak bisa mengenerate jumlah kelompoknya sendiri, kita yang harus menentukan gitu ya. Misalnya kita ingin bagi 100 objek ini menjadi 3 klaster. Nah, kalau di sini 100 inilah yang simbolnya saya tulis biasanya N. Gitu ya. Jadi N ini adalah jumlah objeknya. Di step pertama kita menentukan jumlah K gitu ya. Berapa klaster yang ingin kita hasilkan di akhir. Kemudian step kedua, kita akan menghitung jarak. Di sini saya menggunakan jarak paling sederhana, yaitu menggunakan Euclidean distance. Jadi kayak rumus Pythagoras itu ya. Jarak dari masing-masing objek ke sentroid tersebut. Gitu. Jadi misalnya tadi gini, ada titik-titik di sini gitu ya. Nah kemudian saya tentukan misalnya saya ambil titik random, titik K-nya misalnya saya taruh di sini satu lagi di sini. Nanti kita akan menghitung dari masing-masing objek, ini jaraknya ke sini ini berapa sih? Gitu. Nah ini yang kita sebut dengan distance. Nanti kita hitung jarak dari objek satu ke centroid ini, objek ini ke centroid ini berapa, objek ini ke centroid ini berapa. Gitu. Jadi kita hitung semua jaraknya dari masing-masing objek ke centroid yang kita tentukan secara random di awal. Gitu. Kemudian setelah kita tentukan jaraknya tadi, kita lihat kalau di compare misalnya dari objek ini ke centroid yang sebelah sini gitu ya, lebih dekat mana sih antara dari sini ke dari objek ini ke centroid 2, saya bilang ini centroid 2, ini centroid 1 gitu ya. Dari objek ini ke centroid 2 atau lebih dekat dari objek ini ke centroid 1? Yang mana yang lebih dekat menurut kalian? Ya kalau secara gambar mungkin tidak terlihat ya. Taruhlah dia lebih dekat ke gambar ke centroid yang 1 gitu. Nah, maka dia akan dikelompokkan dalam kelompok yang ini, kelompok yang sebelah sini gitu. Kalau misalnya ini dekatnya dengan yang di sini, maka dia akan dikelompokkan ke klaster yang sini. Gitu. Misalnya ini nanti dia akan gabung di klaster yang sini. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, nanti kita akan hitung step berikutnya ini kan tadi udah menentukan klasternya ya, kemudian kita akan menghitung lokasi centroid yang baru. Kalau tadi di titik awal kita tentukan secara random, nah di step keempat ini centroidnya kita tentukan berdasarkan nilai rata-rata dari si objeknya ini tadi. Gitu. Jadi kalau objek ini di-assign di kelompok ini, nilai rata-ratanya berapa sih? Ini nilai rata-ratanya berapa? Makanya namanya dia K-means. K itu adalah jumlah kelompoknya, means itu nilai rata-ratanya. Kemudian kita ulang-ulang, step 2 sampai 4 ini berulang-ulang hingga nanti masing-masing objek itu bisa dikelompokkan. Gitu. Hingga tidak berubah lagi anggota dari si objeknya. Oh, ini ambil contoh, misalnya kita punya data kayak gini ya. Tadi data yang mahasiswa, nilai statistik dan nilai OR gitu. Misalnya kita punya 10 objek ya, 10 mahasiswa di sini. Ini nilai N ya. Kita punya 2 variabel statistik dan juga variabel OR. Gitu. Jadi masing-masing ada angkanya. Mahasiswa 1 nilai statistiknya 6, nilai OR-nya 7,5. Mahasiswa 8 misalnya statistiknya dapat 8,5 tapi OR-nya 5 gitu. Nah, kalau kita visualisasikan, ini saya visualisasikan biar lebih gampang untuk dipahami ya. Kalau kita visualisasikan kira-kira gambarnya bentuknya kayak gini gitu. Jadi yang ini adalah nilai, nah ini nilai statistik. Sorry kayaknya saya lupa kasih nama. Ini statistik, yang ini adalah nilai OR. Gitu ya. Nah, kalau secara kasat mata udah kelihatan ya klasternya ya. Ada kayak 2 klaster. Tapi anggaplah tidak terlihat gitu. Kita tidak tahu klasternya, kita harus mengelompokkan seperti apa gitu. Jadi
Yang akan kita lakukan sesuai dengan tadi algoritmanya, step pertama kita akan ambil salah satu, kan kita tadi menentukan nilai K-nya, kita akan kelompokkan menjadi 2 kelompok gitu ya. Nah, terserah kalian sih mau 2 kelompok, mau 3 kelompok bisa gitu. Nah, kemudian kita pilih secara acak dari anggota objek ini tadi yang akan menjadi sentroid, boleh mana aja. Nah, ini kebetulan saya ambil misalnya objek 6 dan objek 8 untuk menjadi sentroid. 2 ya, sesuai dengan nilai K-nya. Kalau K-nya 3, berarti kalian ambil 3 objek secara random. Kalau misalnya K-nya sama dengan 2, ya berarti kalian ambil objeknya 2 aja. Gitu. Nah, kebetulan 6 dan 8 ini ada di sini lokasinya. Gitu. Kita beri nama sentroid 1, sentroid 2. Atau saya kasih simbol di sini C1, C2, gitu. Saya kasih anotasi di sini. Nah, step berikutnya apa yang perlu kita lakukan? Menghitung jarak ke sentroid. Menghitung jarak. Ya, menghitung jarak dari masing-masing objek ke sentroidnya. Ya. Oke, jadi yang saya lakukan adalah saya akan menghitung jarak misalnya dari objek ini ke sini, ini berapa, jarak dari objek ini ke sini berapa. Untuk masing-masing objek, misalnya yang ini juga gitu ya. Jarak dari objek ini ke sentroid ini berapa, jarak dari objek ini ke sentroid ini berapa. Gitu. Contohnya misalnya seperti ini gitu ya. Misalnya mahasiswa 1, oke, saya dapat, ini jarak ke sentroid 1, ini 10, jarak ke sentroid 2, 12,5. Lebih dekat mana? Untuk objek 1? Ke sentroid 1 atau ke sentroid 2? Sentroid 1, Pak. Sentroid 1. Makanya kita kelompokkan dia menjadi klaster 1. 1. Ini yang mana ya? 6 sama 7,5. Ini yang student 1 ini. Gitu. Jadi kita masukkan ke klaster 1. Begitu juga misalnya saya ambil acak ya, misalnya mahasiswa ke 6. 6 tadi apa dia? Salah, sentroid kan ya, 6 ya. Sentroid 1 kan 6 ya. Nah, kita lihat 6 ini dia punya nilai statistik 9, nilai OR-nya 6,5. Berarti distance ke sentroid 1-nya berapa dia? Ya, dia kan sentroid, berarti ininya pasti 0 ya jaraknya. Gitu. Tapi ke distance 2-nya dia 2,5. Berarti dia termasuk kelompoknya mana? Student 6. Kelompok 1, karena dia terdekatnya distance-nya ke 1. Gitu. Sampai sini bisa dipahami atau ada pertanyaan? Nanti kalau proses ini kalian lakukan semua, udah kelihatan tuh, oh ini yang klaster 1, dan ini yang klaster 2. Tapi udah bagus belum klasternya? Menurut kalian udah sesuai dengan harapan kalian belum? Jadi klasternya? Belum, Pak. Belum kan ya? Karena kita tahu jawaban akhirnya, karena kita kan mata kita itu cepat untuk menangkap pola gitu ya. Kita tahu harusnya jawaban akhirnya itu sini klaster 1, ini klaster 2 gitu. Berarti kalau masih seperti ini masih bisa kita ubah lagi gitu ya. Klasternya di iterasi berikutnya. Tapi itu nanti akan kita bahas nanti. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Mungkin ada yang belum masih sulit untuk dipahami. Belum. Ini masih iterasi pertama, kita belum masuk iterasi 2. Sampai step di sini dulu, sampai step 3. Jadi step 3 itu menghitung Euclidean distance untuk masing-masing sentroid. Dan kemudian step 3 itu menentukan masing-masing objek itu termasuk dalam klaster yang mana berdasarkan jarak ke sentroidnya. Sampai sini dulu, bisa dipahami nggak konsepnya? Ada pertanyaan mungkin? Sampai step sini? Lanjut sewu Pak Budi, berarti jumlah sentroid tergantung jumlah sentroid tergantung jumlah klasternya. Ya.
sebentar, ini kayak kepencet tadi. Ya, jumlah sentroid itu tergantung jumlah klasternya tadi. Oke. Ya, kalau tadi kita tentukan K-nya sama dengan 2, ya makanya sentroidnya juga cuma 2. Gitu. Oke. Pak, mohon izin bertanya. Silakan. Kalau untuk nentuin nilai K-nya itu tergantung kita atau memang ada teknik menentukan nilai K-nya sendiri ya Pak? Terima kasih. Iya, untuk K-means nilai K-nya itu tergantung sama kita. Jadi kita udah punya bayangan dulu di awal gitu ya. Oke, dari 100 objek ini bagusnya saya kelompokkan menjadi berapa kelompok ya? Apakah 3 kelompok atau 4 kelompok gitu. Tergantung kita gitu. Tetapi biasanya di akhir kita bisa meng-compare kualitas dari si klaster tadi. Kalau saya bagi menjadi 2 kelompok, apakah ini akan lebih baik dibanding ketika saya bagi menjadi 3 kelompok gitu. Nanti di bagian akhir kita ada tools untuk mengevaluasi kualitas dari clustering yang kita gunakan. Sehingga nanti kita bisa coba-coba gitu ya. Kalau K-nya 2 hasilnya seperti apa, kalau K3 hasilnya kayak gimana, kalau K sama dengan 5 misalnya hasilnya seperti apa. Nanti kita pilih salah satu yang berdasarkan parameter yang kita gunakan itu yang terbaik gitu, jumlah klasternya. Tapi di awal kita belum bisa yakin gitu ya, belum bisa pasti tahu misalnya kalau 2 ini pasti yang terbaik, kalau 3 ini pasti yang terbaik. Kita hanya tahu setelah di akhir, setelah kita lakukan komparasi. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, jadi saya lanjutkan ya. Oke, jadi step 4, kalau step 2 dan 3 ini kita menghitung sentroid sama menentukan klaster. Nah, step 4-nya ini kita akan menghitung new centroid berdasarkan keputusan yang tadi. Jadi kita tadi udah sampai sini ya. Student 1, kita hitung jarak ke centroid 1 ke centroid 2. Kemudian kita tahu, oh ternyata dia paling dekat itu ke centroid 1. Makanya kita kelompokkan menjadi cluster 1. Gitu. Dan kita tahu, oh ini yang masuk akhirnya masuk kelompok cluster 1 nih, yang sebelah sini. Yang sini, ini masuk cluster 2. Gitu. Nah, untuk objek yang masuk di klaster 1, ini kita hitung nilai rata-ratanya dari si angkanya tadi. Jadi rata-rata nilai statistiknya berapa, rata-rata nilai OR-nya berapa. Nah ini dia akan menjadi yang kita geser menjadi centroid baru. Jadi centroid barunya bergeser ke sini, ke si rata-rata dari si objek tadi. Sama juga yang ini tadi, yang klaster kedua. Klaster 2, itu nilai statistik dan nilai OR-nya kita rata-ratakan. Kita dapat nilainya segini. Nah, kita lihat di sini, centroidnya yang tadinya di ini, centroidnya yang tadi satu di sini ya. Sekarang bergeser, centroid 1 bergeser jadi ke sini, centroid 2 jadi bergeser cuma sedikit ke sini. Ya, gitu. Nah, kemudian proses yang sama, seperti itu, proses step 2 dan step 3 tadi kita lakukan ulang. Jadi masing-masing objek kita hitung lagi jaraknya. Misalnya objek ini ke jarak sini, dia jaraknya berapa, ke sini berapa, gitu. Termasuk yang tadi yang ini yang beda sendiri tadi. Ini objek sini jarak sini ke sini berapa, ke centroid 2, ke centroid 1 jaraknya berapa. Oke, sampai sini bisa dipahami kalau ada pertanyaan? Cara menggeser centroidnya. Jadi kita hitung dari rata-ratanya dari objeknya tadi. Silakan. Nggak ada. Kita melihatnya mana yang lebih kecil. Misalnya tadi, misalnya objek 2 ini kan ya, jarak ke centroid 1-nya 18,25.
jarak ke sentroid 2 dia 21,25. Mana yang lebih kecil? 1825 ya. Ya kan? Berarti kita kelompokkan menjadi sentroid 1. Gitu. Makanya kita tulis di sini dia termasuk klaster 1. Contoh lain misalnya student ke-10 ini. Student ke-10 jarak ke sentroid 1-nya 5, tapi ke sentroid 2-nya 0,5. Maka lebih dekat ke sentroid 2 kan? Makanya kita kelompokkan menjadi klaster kedua. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini kalau misalnya kita sudah, berarti kan nanti akan bergeser ya. Ada beberapa yang akan bergeser. Nah, kalau kalian hitung step 2, 3, 4 tadi, sampai anggotanya ini tidak ada yang berubah lagi, berarti dia sudah optimal klasternya. Misalnya tadi kan ini yang kelompok ini akhirnya berubah jadi kelompok 1. Yang tadi kan kelompok 1, sekarang berubah jadi kelompok 2. Kalau kita ulang-ulang terus step ini sampai tapi anggotanya sudah tidak berubah-ubah lagi, keanggotaan di klasternya, artinya yang di klaster 1 dia akan stay di klaster 1, yang klaster 2 stay di klaster 2, tidak berubah-ubah lagi, maka kita katakan proses klasterisasinya sudah optimal gitu. Nah, di sini kita lihat hanya dengan 2 kali iterasi sebenarnya untuk data ini sudah optimal. Jadi di sini ada klaster 1 dan di sini jadi klaster 2. Kita bisa lihat di sini, klaster 1 berdasarkan data ini ya. Klaster 1 itu adalah klaster yang nilai operation research-nya tinggi tapi statistiknya rendah. Yang klaster 2 itu adalah mahasiswa yang operation research-nya rendah tapi statistiknya tinggi misalnya gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah ini tadi ada yang bertanya, gimana sih cara kita menentukan jumlah klasternya di awal? Kita yang jelas tidak bisa menentukan klaster yang paling optimal di awal itu berapa gitu ya. Itu nggak bisa. Jadi yang kita lakukan, kita coba-coba. Kalau klasternya 2 nanti hasilnya gimana, kalau klasternya 3 hasilnya gimana, 4 gimana, 5 gimana gitu ya. Tentunya nilai K ini harus lebih kecil daripada nilai objeknya gitu. Dan semakin banyak nilai K ini biasanya semakin susah diinterpretasikan, sehingga orang seringkali membuat nilai K ini biasanya di antara 2 sampai 7 gitu ya. Kalau sudah di atas 7 itu kita akan susah untuk menginterpretasikan gitu. Ya buat apa kita kelompokkan kalau kelompoknya terlalu banyak gitu kan. Jadi kita susah mendapat insight. Biasanya orang di antara 2 sampai 7. Walaupun pada prakteknya mungkin ada saat-saat, ada kasus-kasus di mana kita membutuhkan lebih dari 7 klaster. Tapi biasanya orang rata-rata kita atau manusia hanya bisa mampu menginterpretasikan antara 2 sampai 7 kelompok. Setelah itu kayaknya nonsense gitu loh untuk mengelompokkan lebih dari 7 kelompok. Pada umumnya lah ya. Tapi pada kasus-kasus tertentu memang sangat bisa banyak sekali klasternya. Nah, salah satu cara untuk melihat kualitas dari jumlah klaster, misalnya kalau klaster 2 sama klaster 3 bagusan yang mana sih gitu, atau kita bagi jadi 2 kelompok sama kita bagi jadi 7 kelompok, bagusan yang mana sih gitu. Salah satu caranya adalah, ada banyak sekali cara gitu. Salah satu caranya adalah dengan melihat silhouette score. Gitu. Silhouette score ini mengukur kualitas dari si klaster kita. Klaster yang baik itu adalah klaster yang antara objeknya, jadi kemiripan antara objeknya, itu jarak antara objeknya itu sangat dekat dalam satu klaster. Gitu. Jadi ini kalau kita lihat jarak antar masing-masing objek dalam satu klaster yang sama itu sangat dekat, tetapi jarak dengan klaster yang berbeda itu cukup jauh. Nah,
ini adalah ciri kualitas klaster yang baik. Kalau klaster yang buruk, maka biasanya jarak antar klaster dalam klaster yang sama itu dekat, tetapi jarak dengan klaster yang lain juga cukup dekat. Maka ini biasanya klasternya kita anggap buruk karena tidak membedakan gitu ya, tidak terlihat bedanya antara klaster yang satu dengan klaster yang lain kalau jarak antar klasternya itu dekat gitu. Sehingga nanti kita bisa lihat kalau semakin banyak klaster, resikonya adalah jarak antara klasternya dia akan cenderung jadi semakin dekat karena akan jadi dempet-dempetan kan grupnya banyak gitu. Tapi kalau grupnya sedikit, biasanya jaraknya akan cukup jauh walaupun ada kasus-kasus tertentu. Misalnya datanya dia bentuknya kayak gini. Oke, misalnya anggaplah ini data baru gitu ya, beda sama data yang mahasiswa tadi. Kalian bisa nggak bikin klaster dari dua data ini? Dari data yang baru ini. Yang saya baru buat yang warna merah ini. Ada berapa klaster di sini? Kalian bisa tahu ada berapa klaster di titik-titik itu? Secara kasat mata? 3. Ada yang lain? Ya, kalau klasternya rapat-rapat begini, atau objeknya rapat-rapat begini, maka kita akan susah untuk memisahkan antara objek ini. Sehingga kalau kita buat objeknya ini dua objek ataupun 3 objek, misalnya 3 klaster, hampir tidak ada bedanya gitu kualitas dari si klaster tersebut. Gitu. Sehingga kalau objeknya tersebar merata gitu ya, ini akan susah kita untuk kecuali kalau dia ada kecenderungan untuk mengelompok. Gitu. Jadi kalau tersebar merata gitu, rata antara titiknya, mau kita bagi jadi 2 kelompok, 3 kelompok, 4 kelompok, akan hampir tidak ada perbedaan kualitas di situ, jelek semua maksudnya gitu. Nah, klasternya akan terlihat bagus ketika memang dari datanya sendiri itu ada kecenderungan untuk mengelompok, gitu. Nah, salah satu cara untuk mengukurnya tadi ya, kualitas kalau 2, 3, 4 dengan silhouette score gitu. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan satu step by step cara menghitung silhouette score. Nanti bisa kalian baca, cukup sederhana gitu. Intinya sih sama tadi ya, menghitung jarak kalau misalnya dia 2 klaster, sama menghitung jarak kalau misalnya dia 3 klaster. Jadi kalau kalian lihat di sini kan, dia hanya penjumlahan distance saja, bisa kalian pahami sendiri gitu ya. Nanti kemudian kita bisa hitung akhirnya nilai silhouette score-nya berapa gitu. Nah, kita ada aturannya di sini ya. Kalau silhouette score-nya mendekati 1, berarti ada kecenderungan datanya itu mengelompok. Jadi teknik analisis klaster mungkin tepat gitu ya untuk diaplikasikan. Tetapi kalau misalnya nilai silhouette score-nya ini 0 atau bahkan mendekati -1, itu berarti datanya memang tidak ada kecenderungan mengelompok gitu. Nah, terus nilai K yang mana yang kita ambil, jumlah klaster berapa kita ambil, yang paling dekat dengan nilai 1. Misalnya kalau K-nya 2, misalnya kalau K-nya sama dengan 2, S-nya 0,5 gitu ya. Kalau K-nya sama dengan 4, misalnya, nilai silhouette score-nya itu 0,8. Berarti kita bisa katakan bahwa kalau klasternya 4, itu lebih baik daripada kalau jumlah klasternya 2. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan untuk menghitung silhouette score? Secara konsepnya ya, kalau cara hitungnya nanti kalian bisa pelajari di rumah gitu. Bisa kalian coba di rumah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini adalah tugasnya. Jadi nanti akan saya kirimkan kuesioner gitu, kuesioner pada kalian isi. Kemudian silahkan nanti
Jadi kalian isi kuesioner, datanya akan kita kumpulkan minggu depan. Kalian bisa latihan gitu untuk menghitung siluet skor. Untuk menghitung siluet skor, latihan di rumah. Menghitung siluet skor. Terus kemudian bandingkan kalau misalnya nilai jumlah klasternya sampai dengan 3 gitu. Ini yang kedua set 3 ini menggunakan data yang sebelumnya ya, menggunakan data yang contoh kasus tadi. Menggunakan data yang contoh. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Iya, ada di video, iya. Nanti akan saya share linknya. Oke, kalau tidak pertanyaan, kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf saya tadi terlambat. Kita cukupkan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama.